Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Identifikasi Bahaya Dasar pada area produksi baterai lithium di PT Panasonic Global Energy Indonesia. Karya ilmiah ini disusun sebagai bentuk kajian keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya pada industri baterai lithium yang memiliki tingkat resiko tinggi. Industri baterai lithium memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung transisi energi global, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, proses produksi baterai lithium melibatkan material kimia reaktif, energi listrik, serta teknologi yang kompleks. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko keselamatan kerja yang tidak umum dijumpai pada industri manufaktur konvensional. Beberapa di antaranya adalah potensi thermal runaway, pelepasan gas berbahaya seperti hidrogen fluorida, hingga risiko kebakaran dan ledakan debu elektrolit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih spesifik dan sistematis. Identifikasi bahaya dasar atau hazard identification menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit kerja akibat industri baterai lithium. Tujuan penelitian memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menganalisis risiko ketiga yang timbul dari material proses dan aktivitas kerja pada produksi baterai lithium, mengidentifikasi bahaya utama pada setiap tahapan proses produksi baterai lithium, memberikan rekomendasi pengendalian risiko yang efektif berdasarkan hierarki pengendalian K3. Dengan adanya tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan sistem K3 di industri baterai lithium. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber antara lain jurnal ilmiah terkait baterai lithium dan K3, standar keselamatan internasional seperti ILO, NFPA, dan OSH, material safety data sheets atau MSDS dari material baterai lithium. Proses identifikasi bahaya mengacu pada metode hierarchy, hazard identification, risk assessment, and risk control. Job safety analysis (JSA) serta analisis alur proses produksi baterai lithium. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap potensi bahaya dapat diidentifikasi secara sistematis. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, ditemukan beberapa bahaya dominan pada area produksi baterai lithium. Bahaya tersebut meliputi bahaya kebakaran dan ledakan yang disebabkan oleh thermal runaway, uap larut yang mudah terbakar, serta debu elektrolit. Bahaya kimia, khususnya pelepasan gas HF yang berasal dari elektrolit berbasis LiPF. Bahaya mekanik dan listrik seperti risiko short circuit dan penggunaan mesin berkecepatan tinggi. Bahaya ergonomi akibat pekerjaan yang bersifat repetitif dan postur kerja yang kurang ergonomis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem K3 konvensional belum sepenuhnya mampu mengantisipasi bahaya spesifik pada industri baterai lithium. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian risiko yang lebih khusus seperti peningkatan engineering control, sistem ventilasi khusus, penyusunan SOP darurat yang spesifik, serta pelatihan K3 yang berfokus pada karakteristik baterai lithium. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa industri baterai lithium termasuk dalam kategori high hazard industry dengan risiko yang kompleks dan berbahaya. Bahaya utama berasal dari material yang reaktif, energi yang tersimpan dalam sel baterai, serta karakteristik proses produksinya. Identifikasi bahaya yang dilakukan secara sistematis merupakan kompetensi inti bagi profesional K3 dalam mencegah terjadinya kecelakaan besar
dan gangguan kesehatan kerja. Dengan penerapan identifikasi bahaya yang tepat, resiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan secara signifikan. Sebagai rekomendasi, perusahaan disarankan untuk menerapkan proses safety management secara ketat, melakukan audit rutin terhadap sistem ventilasi, deteksi gas, dan proteksi kebakaran. Meningkatkan pelatihan K3 khusus terkait baterai litium dan kesiapsiagaan darurat. Serta mendorong penelitian lanjutan berupa pengukuran paparan langsung di lapangan. Demikian pemaparan karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.